Saudara-saudari teman seperjalanan di dalam Yesus Kristus, renungan dari buku Duka Cita Sengsara Tuhan kita Yesus Kristus yang merupakan meditasi Beata Anna Katarina Emmerich tiba di episode keempat yang merupakan puncak derita sekaligus awal kemenangan Yesus menuju kebangkitannya. Edisi ini disarikan oleh Birgita Farida dan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti. Semoga persembahan ini semakin menyadarkan kita akan kasih Allah melalui Yesus Kristus yang begitu besar kepada kita, sehingga kita pun mau membalas kasih-Nya melalui kasih kepada sesama dan alam ciptaannya. Selamat merenung dan berefleksi. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur karena kami boleh menjalani masa Prapaskah yang penuh rahmat ini. Engkau menuntun dan membimbing kami untuk semakin mengalami kasih-Mu dan semakin mampu untuk mengasihi sesama kami. Pada saat ini, kami ingin merenungkan duka cita sengsara Kristus Putra-Mu pada saat penyaliban dan wafatnya di kayu salib. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami dan jauhkanlah kami dari segala gangguan. Bimbinglah kami agar kami dapat memperoleh pengertian akan kebenaran dan mensyukuri karya keselamatan-Mu yang begitu agung dan mulia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Setelah persiapan untuk penyaliban selesai, para algojo menggiring Yesus ke suatu batu besar dan mendudukkannya dengan kasar di atasnya. Yesus sangat lemah sekali akibat sengsara dan kehilangan begitu banyak darah. Sekujur tubuhnya penuh luka-luka menganga. Bahu dan punggungnya terkoyak hingga ke tulang belulangnya akibat penderitaan keji yang ia derita. Baru saja Yesus duduk, mereka menancapkan kembali mahkota duri di atas kepalanya dan menawarkan cuka serta empedu. Tetapi Yesus memalingkan wajahnya dalam kebisuan. Para algojo mencengkeram tangan kanan Yesus dan meregangkannya ke lubang paku yang telah dipersiapkan, mengikatnya erat-erat pada lengan salib dengan menggunakan seutas tali. Seorang dari prajurit berlutut di atas dada Yesus dan kedua prajurit lain memegangi tangannya agar lurus pada palang salib. Prajurit ketiga mengambil sebuah paku panjang tebal dan dengan sebuah palu besi yang besar memalukan paku menembusi dagingnya hingga tertancap ke papan salib. Mereka melakukan yang sama dengan tangan kiri Yesus. Saat mereka mendapati bahwa tangan kirinya tidak mencapai lubang paku, mereka melilitkan tali temali pada lengannya dan menarik paksa sekencang mungkin ke tempat yang telah dipersiapkan. Yesus merasakan sakit yang tak terperi. Dadanya bergerak turun naik. Kedua kakinya menekuk tegang. Begitu mendapati bahwa kaki Yesus
tidak mencapai papan kayu yang telah dipersiapkan, para algojo menjadi berang. Mereka melilitkan tali temali pada kaki kanannya. Mereka menariknya sekencang mungkin hingga kaki Yesus mencapai papan kayu, lalu mengikatnya erat-erat. Selanjutnya, mereka mengambil sebatang paku yang sangat panjang dan menembuskannya ke kedua kaki Yesus hingga ke palang kayu di bawahnya. Tindakan ini mengakibatkan rasa sakit yang teramat luar biasa, karena tubuh Yesus diregangkan paksa begitu rupa. Bunda Maria berdiri bagai patung dan wajahnya seputih mayat. Mereka yang hadir dapat mendengarkan erangan-erangan yang menyayat hati. Bunda Maria nyaris pingsan karena duka cita yang dahsyat. Sementara Magdalena bagai telah kehilangan akal. Sepanjang penyaliban, Yesus tak henti-hentinya memanjatkan doa dan mengulang ayat-ayat dalam Mazmur. Kata-kata, "Allahku, ya Allahku," meluncur dari bibir Yesus. Walaupun Yesus mengerang akibat sengsara yang amat dahsyat, Ia berdoa sepanjang waktu dan mengulang ayat-ayat dalam Mazmur dan segala nubuat. Ketika para algojo telah selesai menyalibkan Yesus, salib yang berat dimasukkan ke dalam lubang dengan satu hentakan yang hebat. Yesus mengerang lemah. Segala luka-lukanya terkoyak parah. Darah memancar lagi. Tulang-tulang yang setengah terlepas dari engselnya saling bertumbukan satu dengan lainnya. Suatu pandangan yang mengerikan sekaligus mempesona. Ketika menyaksikan salib diangkat tinggi di atas lautan manusia yang berkerumun di sekelilingnya. Mereka adalah para prajurit, kaum Farisi, orang-orang Yahudi, dan orang-orang asing dari segala penjuru. Suara sorak dan teriak cemooh menggema saat mereka melihat salib diangkat tinggi-tinggi. Setelah beberapa saat, salib jatuh dengan dentuman hebat ke dalam lubang yang telah dipersiapkan di atas bukit karang. Pada saat yang sama, Santa Perawan Maria, Yohanes, para perempuan kudus dan mereka yang berhati murni membungkuk hormat seraya menyembah sabda yang menjadi daging. Di saat suara hikmat dentuman salib, suatu keheningan yang senyap terjadi. Segenap hati diliputi perasaan takjub yang tak dapat diungkapkan. Segenap penghuni neraka gemetar karena ngeri. Jiwa-jiwa di api penyucian dipenuhi sukacita dan harapan karena adanya pertanda kebahagiaan dan munculnya pembebas mereka. Para algojo menempatkan kedua penyamun di sebelah kanan dan kiri salib Yesus. Salib kedua penyamun jauh lebih pendek dari salib Yesus. Keadaan kedua penyamun sungguh mengenaskan. Mereka menanggung sakit yang tak terperi. Seorang yang di sebelah kiri Yesus tak henti-hentinya melontarkan kutuk dan sumpah serapah.
orang-orang Farisi dan Saduki, para ahli Taurat, beberapa tua-tua dan orang-orang Yahudi menghampiri Yesus dan menggeleng-gelengkan kepala mengejek Yesus. Mereka berseru, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Turunlah dari salib. Baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib, supaya kita melihat dan percaya." Para prajurit pun ikut mengolok-olok Yesus. Rona wajah maupun sekujur tubuh Yesus menjadi semakin pucat. Tampaknya ia nyaris tak sadarkan diri. Gesmas, penyamun jahat di sebelah kiri Yesus, berseru, "Setan yang merasuki dia hendak meninggalkannya." Seorang prajurit juga berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Turunlah dari salib." Mendengar itu, Yesus mengangkat sedikit kepalanya dan berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Gesmas kembali berseru, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Dismas, penyamun yang baik, tersentuh sangat dalam oleh doa Yesus bagi para musuhnya. Ia pun kemudian berseru dengan suara yang jelas dan lantang, "Bagaimana mungkin engkau menghina dia, sementara dia berdoa bagimu?" Ia begitu tenang dan menanggung segala penghinaanmu dengan penuh kesabaran. Sungguh, ia seorang nabi. Dialah raja kita. Dialah putra Allah. Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini, ia tidak berbuat sesuatu yang salah. Ingatlah bahwa engkau sekarang berada di ujung maut. Sebab itu, bertobatlah." Dismas kemudian mengakukan segala dosanya kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, jika engkau menghukum aku, engkau akan melakukannya dengan adil." Dan Yesus menjawab, "Engkau akan beroleh belas kasihan-Ku." Dismas diliputi oleh tobat yang sempurna dan memanjatkan syukur kepada Allah atas rahmat yang luar biasa yang diterimanya. Mereka yang menyaksikannya tercengang. Mereka merasa takjub sekaligus ngeri. Menjelang pukul 6, menurut cara perhitungan orang Yahudi, matahari tiba-tiba menjadi gelap. Langit menjadi gelap dan bintang-bintang tampak memancarkan sinar merah menyeramkan. Baik manusia maupun binatang dicekam kengerian. Para musuh Yesus berhenti mencercanya, sementara kaum Farisi gagal memberikan penjelasan filosofis atas apa yang terjadi. Banyak orang yang diliputi rasa sesal dan menepuk-nepuk dada mereka dan berseru,
biarlah darahnya menimpa para pembunuhnya. Sejumlah orang lainnya, dekat maupun jauh dari salib, jatuh berlutut dan mohon pengampunan Yesus. Dismas dengan segala kerendahan hati berkata kepada Yesus, "Tuhan, ingatlah akan daku apabila Engkau datang sebagai Raja." Dan Yesus berkata, "Amin, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan Aku di dalam Firdaus." Bunda Maria yang dikuasai dengan kasih sayang keibuan yang sangat mendalam, memohon kepada puteranya agar ia diperkenankan mati bersamanya. Tetapi Yesus memandang pada bundanya dengan tatapan kelembutan yang tak terlukiskan. Lalu mengarahkan pandangannya kepada Yohanes dan berkata, "Perempuan, inilah anakmu." Selanjutnya Yesus berkata kepada Yohanes, "Inilah bundamu." Kira-kira pukul 1:30 siang, penduduk Yerusalem sepenuhnya dicekam ketakutan dan kegelisahan. Jalan tampak gelap dan suram. Sebagian orang meraba-raba menyusuri jalan. Mereka bersimpuh di tanah dengan kepala terselubung, menepuk-nepuk dada mereka, atau pergi ke atas atap rumah, memandang langit dan meledak dalam kesedihan, jeritan duka, dan menyembunyikan diri. Burung-burung terbang rendah dan jatuh ke tanah. Keheningan merajai di sekeliling salib. Yesus tergantung di atas salib seorang diri, ditinggalkan oleh semua, baik para rasul, para murid, para sahabat, bahkan bundanya dibawa pergi dari sisinya. Jiwa Yesus diliputi perasaan duka cita dan kepahitan yang tak terkatakan. Bagi Yesus, segalanya tampak gelap, suram, dan mengenaskan. Kegelapan yang berkuasa di sekelilingnya melambangkan apa yang meliputi batinnya. Menjelang pukul 3 sore, Yesus berseru dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Kaum Farisi berpaling kepadanya, dan seorang berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Dan yang lain berkata, "Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Ketika Bunda Maria mendengar suara Putera Ilahinya, ia tak kuasa menahan diri lebih lama lagi. Ia menghambur lari kembali ke kaki salib, diikuti Yohanes, Maria putri Kleopas, Maria Magdalena, dan Salome. Suatu pasukan berkuda yang sedang dalam perjalanan ke Yerusalem lewat tepat pada saat sekeliling salib diliputi keheningan. Ketika mereka melihat Yesus tergantung di kayu salib, melihat bagaimana ia diperlakukan dengan keji,
dan melihat tanda-tanda luar biasa akan murka Allah yang terpancar dalam gejala alam. Mereka diliputi kengerian dan berseru, andai bait Allah tidak berada di Yerusalem, pastilah kota ini akan dibumi hanguskan oleh sebab kejahatan yang sebegitu keji. Terang berangsur-angsur pulih, wajah Yesus yang pucat pasi dan kehabisan tenaga mulai terlihat kembali. Tubuhnya menjadi jauh lebih pucat karena banyaknya darah yang tercurah. Yesus nyaris tak sadarkan diri. Lidahnya kering kerontang dan ia berkata, "Aku haus." Lagi Yesus berkata, "Tak dapatkah engkau memberiku sedikit air?" Kepala pasukan yang hatinya tergerak oleh belas kasihan mengambil bunga karang dan menuangkan anggur asam segar ke dalam bunga karang, memasangkannya pada sebatang buluh, menempatkan buluh di ujung sebilah tombak dan menyerahkannya kepada Yesus agar ia minum. Akhirnya, saat Yesus telah tiba, pergulatan mautnya dimulai. Keringat dingin mengaliri sekujur tubuhnya. Yohanes berdiri di kaki salib. Ia menyeka kaki Yesus dengan kain pundaknya. Magdalena meringkuk di atas tanah dalam duka cita yang begitu hebat di belakang salib. Santa perawan berdiri di antara Yesus dan penyamun yang baik, dengan ditopang oleh Salome dan Maria Kleopas. Mata sang bunda menatap lekat wajah puteranya yang diambang ajal. Yesus lalu berkata, "Sudah selesai." Dan mengangkat kepalanya, ia berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku." Yesus mengucapkan dengan suara yang jelas dan bergetar, menggema melintasi surga dan bumi. Kemudian ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan rohnya. Yohanes dan para perempuan kudus jatuh rebah ke atas tanah. Bumi berguncang dan bukit karang Kalvari terbelah. Suara itu menggema ke seluruh jagat raya dan memecah keheningan. Segalanya telah usai. Jiwa Yesus telah meninggalkan tubuhnya. Hati sang kepala pasukan tersentuh hebat, terkoyak bagaikan bukit karang. Ia melemparkan tombaknya jauh-jauh, menebah dadanya sambil berseru nyaring, "Terpujilah Allah yang Maha Tinggi, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Sungguh, orang ini adalah Putera Allah." Kata-kata ini membuat banyak dari para prajurit menjadi percaya. Mereka mengikuti jejaknya dan dipertobatkan. Saudara-saudari terkasih, Yesus telah menyelesaikan misi perutusan dari Bapanya dengan sempurna. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Yesus mengatakan bahwa tugasnya sudah selesai. Sebagai seorang manusia, Yesus pun mengalami penderitaan yang dahsyat dan merasakan duka cita yang mendalam
baik secara jasmani maupun rohani. Namun karena ketaatan dan imannya kepada Bapa, juga karena begitu besar kasih-Nya kepada kita, Ia tetap setia menjalankan misi perutusan-Nya sampai pada akhirnya. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita mau tetap taat dan setia menjalankan tugas perutusan kita seperti Yesus? Di saat kita menghadapi penderitaan dan kemalangan dalam tugas perutusan kita, apakah kita mau seperti Yesus untuk tetap percaya dan tidak memilih untuk mundur? Apakah kita setia dalam berdoa, memegang janji-janji Allah, dan terus mewartakan firman Allah agar kita dapat berhasil dalam tugas perutusan kita seperti Yesus? Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah menunjukkan kasih-Mu yang begitu besar kepada kami melalui pengorbanan Putra Tunggal-Mu demi menebus dosa-dosa kami. Bimbinglah kami ya Bapa, untuk dapat membalas kasih-Mu dengan menjadi hamba yang taat dan setia seperti Yesus Putra-Mu. Dalam menghadapi penderitaan dan kemalangan, berikanlah kami rahmat kekuatan saat kami memandang pada salib Yesus. Bantulah kami untuk terus menyadari bahwa penderitaan Putra-Mu jauh lebih besar dari penderitaan kami. Namun, Ia pun mampu untuk menjalankan tugasnya sampai akhir dan Ia tidak dipermalukan. Tambahlah iman kami ya Bapa, bahwa penyertaan-Mu selalu ada bagi kami, dan janji kemenangan telah Kau berikan kepada kami yang taat dan setia kepada-Mu. Doa ini kami hunjukkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang hidup, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.